Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian silsilah akidah ulama as-salaf. Setelah kita mengkhatamkan, mempelajari kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Abu Zur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah ta'ala, insyaallah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan mempelajari akidah salah satu ulama salaf yang bernama Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala, yang kita nukil dari kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimallahu ta'ala. Sudah pernah kita sampaikan dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, terutama jilid yang pertama, di situ ada kumpulan akidah ulama salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri, akidahnya Sufyan bin Uyainah, akidah Imam Ahmad, Ali bin Madini, Imam Al-Humaidi. Demikian pula di situ disampaikan akidah Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Dan sudah kita sampaikan juga, inilah silsilah yang tidak akan terputus dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman Rasul sampai hari ini, dan sampai hari kiamat kelak akan ada Taifah Mansurah yang melanjutkan tongkat estafet para ulama salaf dalam menyebarkan, menyampaikan akidah yang sahihah. Ikhwani fillah wa akhwati, ma'asal muslimin, para pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja rahimani wa rahmakumullah. Langsung saja kita membaca akidah Sahal bin Abdullah At-Tustari yang sangat singkat namun padat isinya. Pernah Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ditanya, mata ya'lamu ar-rajulu annahu ala sunnati wal jamaah. Kapan seseorang itu tahu bahwasanya dirinya di atas sunnah dan jamaah? Kapan orang itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kapan seseorang itu dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah? Banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma apakah betul pengakuan tersebut? Harus ada pembuktian. Alal mudda'i al-bayyinah. Kata Rasul, bagi yang mengaku-ngaku harus mendatangkan bukti. Maka kata Sahal bin Abdullah Tustari, idza arafa min nafsihi asyra khisal.
Orang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dalam dirinya ada 10 perangai. Ya, meskipun ini dalam segi bahasa Arab sekedar untuk menggenapkan. Meskipun beliau akan menyampaikan 9 poin saja di sini. Namun intinya kata beliau, seseorang itu dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama kata beliau, la yatruk al-jama'atah. Dia tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Dia dibawa kepemimpinan imam kaum muslimin. Dia masih mengakui pemimpin dari kaum muslimin. Tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Kata Rasul, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Kata Rasul, karena barang siapa yang keluar dari jamaah, yaitu jamaah pemimpin kaum muslimin, meskipun hanya sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang disebut pertama kali oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Orang itu dikatakan ahli sunnah kalau dia masih mengakui pemimpin muslim sebagai ulil amrinya. Dan ini yang sudah Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Pemimpin dari kalian yaitu kaum muslimin. Bagaimanapun kezaliman pemimpin tersebut, bagaimanapun kecurangannya, selama statusnya masih muslim, maka wajib untuk kita tetap meyakini dia sebagai pemimpin kita yang wajib didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu menganggap ulil amri tersebut bukan pemimpinnya, padahal dia masih muslim, maka orang itu telah keluar dari jamaah ahli sunnah wal jamaah. Atau keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Karena kata Sahal bin Abdullah Tustari, ciri ahli sunnah yang pertama kata beliau, dia tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Apalagi Rasul sudah berpesan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman yang panjang lebar hadisnya, kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khairi wa kuntu as'alu anis syarr makhafata an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku bertanya kepada Rasul tentang kejelekan agar jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Kemudian kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allah bihadal khairi. Ya Rasulullah, dahulu kami dalam keadaan keburukan, dalam keadaan jahiliyah. Lalu Allah mendatangkan kepada kita Islam, kebaikan. Fahal ba'da hadal khair min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Kata Rasul, na'am, iya akan ada kejelekan. Kemudian Rasul ditanya lagi, fahal ba'da hadal syarr min khairin? Apakah setelah kejelekan itu akan ada kebaikan? Kata Rasul, na'am wa fihi dakhan. Iya ada, akan tapi akan ada asapnya, kabutnya. Hudzaifah bertanya, wa ma dakhanu ya Rasulullah? Apa asapnya itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Sekelompok orang yang menunjukkan manusia kepada selain petunjukku, yang tidak berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku. Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da hada al khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Rasul menjawab, na'am, du'atun ala abwabi jahannam.
Iya, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Sifhum lana ya Rasulullah." Sifatkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Kata Rasul, "Hum min jildatina." Mereka dari kulit-kulit kita juga, kaum muslimin. Dai-dai kaum muslimin. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka juga berbahasa dengan lisan kita, artinya bisa bahasa Arab juga. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam tersebut? Apa kata Rasul? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Pegang erat jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ini wasiat Rasul SAW. Untuk kita tidak meninggalkan jamaah dan pemimpin kaum muslimin. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mengkafirkan pemimpin muslim. Tidak menganggapnya sebagai taghut. Atau tidak menganggapnya sebagai orang yang bukan dari pemimpinnya. Naudzubillah min dzalik. Ada di antara sebagian kaum muslimin yang mengatakan dia bukan ulil amri kita, padahal dia seorang muslim. Maka inilah yang termasuk hal yang mengeluarkan orang itu dari kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah, kata ulama salaf seperti Shalih bin Abdullah Tustari, la yatruku al jamaah, tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Tetap dia dalam baiat terhadap pemimpin muslim tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati, di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang sering ditekankan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Meskipun banyak di antara dai-dai yang juga mengaku mungkin Ahlussunnah, tapi mereka banyak menyimpang dalam bab seperti ini. Atau bahkan mereka alergi terhadap bab seperti ini. Padahal tidaklah ada kitab akidah Ahlussunnah, akidah salaf, kecuali dimasukkan poin yang satu ini. Karena pentingnya. Karena urgensinya. Karena ini merupakan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Tidak khuruj terhadap pemimpin kaum muslimin. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari mengatakan, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpin muslim, maka kalau dia mati atau kalau dia keluar, maka dia pengikut kelompok al-khawarij. Man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Maka kalau orang itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, harus berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Tidak mengatakan ulil amri sekarang ini sebagai orang kafir, atau tidak mengakui dia sebagai ulil amri, padahal dia seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang pemimpin yang dolim, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Rasul tetap mengatakan, tasma' wa tuti' wa indri badahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, isma' wa ati, tetap dengar dan taati. Rasul juga pernah mengatakan ketika ditanya apakah boleh keluar dari pemimpin yang zalim atau pemimpin yang curang, maka Rasul mengatakan, la ma'aqamus shalah. Tidak boleh kalian keluar dari pemimpin kaum muslimin selama mereka masih melaksanakan ibadah sholat. Dan poin ini akan ditekankan lagi pada poin-poin berikutnya tentang sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian poin yang kedua, ciri Ahlussunnah yang kedua, kata Shalih bin Abdullah At-Tustari, wala yasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah SAW adalah pahlawan pertama kaum muslimin.
Mereka generasi terbaik umat Islam. Mereka yang banyak berjasa kepada kita. Islam sampai kepada kita bifadlillah, dengan karunia, keutamaan dari Allah, kemudian pengorbanan jasa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita yang pertama mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansar, para sahabat Rasulullah SAW. Al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW. Allah dan Rasul memuji mereka. Maka sungguh batil, sungguh salah, sungguh sesat orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Mereka menentang Allah dan Rasul SAW. Allah memuji dalam Al-Quran, dalam banyak ayat. Seperti dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, para sahabat Rasulullah SAW. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Pujian Allah terhadap para sahabat, janji Allah yang sangat agung kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allah juga berfirman dalam akhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras, tegas kepada orang-orang kafir, namun kasih sayang di antara mereka. Engkau melihat mereka, wahai Rasul SAW. Engkau melihat para sahabat ruku dan sujud mengharapkan karunia dan ridha dari Allah. Hati mereka ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah, dan tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud mereka di wajah-wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Artinya kata para ulama, bahkan Allah memuji mereka sebelum mereka lahir. Allah memuji para sahabat sebelum mereka telah di dunia ini. Allah puji mereka dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Maka sungguh batil kalau ada yang mencaci maki para sahabat. Sedangkan Allah memuji para sahabat dalam kitab Taurat wal Injil. Dan Allah membuat perumpamaan seperti sebuah tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian membesar tunas itu, mengokohkan batangnya tanaman tersebut, pohon tersebut. Yu'jibu zurra, yang membuat takjub orang yang menanamnya, yaitu Rasulullah SAW. Dan Allah menjadikan orang kafir murka terhadap para sahabat. Dan Allah berjanji kepada orang beriman dan beramal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini pujian Allah setinggi langit kepada para sahabat Rasulullah SAW. Demikian pula Ar-Rasul memuji para sahabat lewat sabda beliau, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku itu para sahabat. Allah dan Rasul memuji para sahabat. Kenapa kok masih ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul mencaci maki para sahabat? Sedangkan Rasul dengan tegas juga bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawaladi nafsi biyadi lau anna ahadahum anfaqa misla udin dahaban ma balagha mudda adin wala nasifa.
Demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan 1 gunung Uhud emas, tidak akan mungkin menyamai 1 mud dari sedekah para sahabat, bahkan setengah mudnya tidak bisa menyamai. Keutamaan para sahabat yang luar biasa. Maka kewajiban kita memuji para sahabat, bukan malah mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang mencaci maki para sahabat, dia bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua, kata Salim bin Abdullah Tustari, la yasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu semua orang yang pernah berjumpa dengan Nabi di masa Nabi masih hidup, kemudian dia beriman dengan Nabi, meninggal dunia di atas keimanan, itulah para sahabat yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita memujinya, dan wajib untuk kita menjaga lisan, jangan sampai mencaci makinya siapapun mereka. Entah yang senior atau yang junior, entah yang ikut perang dengan Nabi atau yang tidak, selama mereka dalam kategori para sahabat, wajib kita muliakan, kita hormati, kita puji, dan kita cintai, dan kita pun mendoakan dengan radhiyallahu anhu wa radhu'an. Tidak boleh mencaci maki seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan ulama salaf sangat tegas keras terhadap orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah berkata, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindiq." Ketahuilah, kalau ada seseorang yang mencaci maki satu saja dari para sahabat Rasulullah SAW, ketahuilah dia adalah zindik, munafik. Li'anna Rasul indana haqqun, wal Qur'an indana haqqun. Sesungguhnya Al-Quran dan Sunnah itu hak menurut kami. Wa inna ma'adda ilaina hadal kitab wa sunnah ashabu Rasulullah SAW. Dan yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Inna ma yuriduna an yajrahu syuhudana liyubtil kitab wa sunnah. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci maki para sahabat, sesungguhnya yang mengolok-olok para sahabat, itu sebetulnya ingin membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena para sahabatlah yang membawa Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Mereka lah yang merupakan saksi-saksi Islam. Kalau mereka dijatuhkan, akan jatuh pula Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, pada akhir ucapan beliau mengatakan, wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Mencela orang-orang yang mencela para sahabat itu yang lebih utama. Dan mereka adalah zindik. Orang yang mencaci maki para sahabat adalah zindik atau alias munafik. Dan itu sesuai dengan apa yang Rasul sabdakan. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, ayatun nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan membenci para sahabat Rasulullah SAW. Al-ansar la yubghidum illa munafik. Kata Rasul, kaum Al-Ansar tidaklah yang membenci mereka kecuali adalah orang-orang al-munafik. Nah, kama asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Mereka sekali lagi para sahabat adalah orang-orang yang berjasa kepada kita semuanya. Kewajiban kita sebagaimana firman Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Mereka berjuang mati-matian bersama Rasul untuk menegakkan Islam di atas muka bumi ini. Maka tidak boleh kita mencela, mencaci maki, atau hasad, iri dan dengki kepada para sahabat Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulullah SAW. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, selamatnya hati dan lisan kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Hati tidak dengki, lisan tidak mencaci maki. Dan itulah yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan.
dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamatu qulubihim wa alsinatim li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan kita dapati banyak di antara kaum muslimin yang masih mencaci maki, memperolok para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu pun dimasukkan ke dalam sebagian kurikulum sekolah mereka. Bahkan yang sampai pun perguruan tinggi, naudzubillah min dalik. Ini harus kita betul-betul mewaspadainya. Ciri Ahlussunnah mencintai, memuliakan, menghormati para sahabat, memuji para sahabat, bukan mencaci maki. Yang mencaci maki para sahabat, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bisa orang itu keluar dari Islam kalau dia membenci para sahabat Rasulullah SAW, seperti kelompok Syiah Rafidah, yang mana Imam Malik rahimahullah ketika mentafsirkan ayat terakhir dari surat Al-Fatah tadi, liyaghidha bihimul kufar, Allah menjadikan orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu bitakfir rawafid. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil tentang kekafiran kelompok Syiah Rafidah li'annahum yubghiduna sahaba, karena mereka membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah pernah kita sampaikan di antara akidah kelompok Syiah Rafidah, mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali sedikit saja. Seperti yang ditulis oleh Al-Kulaini atau Al-Kullini dalam kitabnya Al-Kafi. Dia mengatakan, kana nasu ala ridda ba'da wafati Rasulullah SAW illa salasa. Semua manusia, semua para sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali 3 saja. Salman Al-Farisi, Abu Dhar, dan Al-Miqdad. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana agama Asy-Syiah yang mengajarkan untuk mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Dan mereka juga mencaci Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan mereka juga menvonis Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah di neraka. Seperti dalam ungkapan tokoh mereka di zaman ini yang mengajarkan orang yang masuk agama Syiah dengan mengucapkan syahadat asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah finnar. Naudzubillah min dalik. Maka tidak heran kalau ulama-ulama Ahlussunnah mengkafirkan kelompok Syiah Rafidah, di antara sebabnya karena mereka mencaci maki, membenci, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kata Sahal bin Abdul At-Tustari, orang itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah kalau dia tidak mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita juga sampaikan kepada umat, hati-hati juga dengan cerita-cerita yang tidak sahih tentang para sahabat Rasulullah SAW. Seperti kisah Tha'labah radhiyallahu anhu, yang dikatakan dulunya dia miskin, kemudian Allah berikan rezeki, dia menjadi orang kaya, tapi dia tidak mau berzakat sampai mati dalam keadaan munafik. Padahal Tha'labah termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Adapun kisah yang beredar tersebut itu tidaklah sahih kata para ahli ulama. Itu juga ada unsur caci maki. Bahkan menyudutkan sahabat yang pernah ikut perang Badar yang Allah katakan i'malu masyitum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sekehendak kalian karena aku telah mengampuni kalian. Maka hati-hati tentang para sahabat Rasulullah, jaga hati, jaga lisan, jangan sampai membenci, jangan sampai mencaci maki seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah Tahawiyah mengatakan, wa nuhibbu ashabar Rasulullah SAW. Kami Ahlussunnah wal Jamaah mencintai semua para sahabat. Wa la nufritu fi hubbi adin minhum. Namun kita tidak berlebih-lebihan dalam mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Wa la nubghidu ahadan minhum. Dan kami tidak membenci seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighil khair yadhkuruhum. Bahkan kita Ahlussunnah membenci orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu adalah agama, itu adalah keimanan, itu adalah kebaikan. Wa bughdhuhum
kufrun wa nifakun wa tughyan. Kemudian kata Imam Tahawi, sedangkan mencela, membenci para sahabat Rasul itu bentuk kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ciri yang ketiga dari Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Sa'al bin Abdillah At-Tustari, wala yakhruju ala hadil ummati bisayf. Tidak memberontak kepada pemimpin atau umat Islam dengan pedang. Ini lanjutan dari poin yang pertama. Wala yatrukul jamaah. Tidak meninggalkan jamaah kaum muslimin. Jangan sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Seperti yang terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid, Umar bin Khattab, seperti yang terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ada 24.000 dari mereka yang ingin memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan mereka, menasihati mereka. Kemudian bifadlillah, karena karunia dari Allah, kemudian karena jasa dan keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, 20.000 dari mereka yang mau memberontak itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi memberontak karena mereka gagal paham terhadap syubhat yang dilontarkan oleh kelompok Khawarij tersebut. Setelah dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka mereka pun sadar akan kekeliruan mereka. Seperti dalam syubhat mereka ada 3 pembahasan, di antaranya mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan tuduhan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Yaitu ketika adanya sulhu, perdamaian antara Muawiyah dengan Ali ketika ada persengketaan. Ali mengutus seorang sahabat, Muawiyah juga demikian. Kata kelompok Khawarij, berarti Muawiyah dan Ali ini berhukum dengan orang tersebut, bukan berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhat Khawarij di zaman itu. Abdullah bin Abbas membantah. Kata Abdullah bin Abbas, Allah sendiri dalam masalah pernikahan saja, kalau ada suami istri cekcok, diperintahkan untuk mendatangkan pihak dari istri dari suami untuk mereka bermusyawarah. Itu adalah hukum Allah. Kalau masalah rumah tangga saja diperintahkan oleh Allah untuk mendatangkan utusan dari kedua belah pihak, apalagi urusannya lebih besar, kata Ibnu Abbas. Itu hukum Allah. Baru kelompok Khawarij sadar. Itulah salah satu kegagalpahaman kelompok Khawarij sampai detik ini. Mereka senantiasa membawakan syubhat yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir secara mutlak. Padahal ulama Ahlussunnah memperinci pembahasan tersebut itu. Bahkan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan sahabat, mengatakan tentang tafsir Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, kafir. Kata Abdullah Abbas, itu kekufuran la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari ahli Islam. Maka itulah sekali lagi kebenaran sabda Rasul SAW, yakhruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahul ahlam yaqra'una min qali khilbariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum. Kata Rasul SAW, akan muncul sekelompok orang yang masih muda belia namun bodoh akalnya, tidak paham ilmu agama yang sebenarnya. Mereka ini rajin membaca Al-Quran, tapi iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, intolaku ila ayat, atau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, intolaku ila ayatin nazat fil kufar faja'aluha fil muslimin. Mereka mengambil ayat-ayat tentang orang kafir, kemudian mereka berikan kepada, tujukan kepada kaum muslimin. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kelompok Khawarij yang ciri khas mereka itu keluar dari pemimpin kaum muslimin, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, ini sudah ada sejak zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ciri khas mereka senantiasa mencaci maki pemimpin dan memprovokasi rakyat, menanamkan kebencian dalam hati rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Maka bertakwalah kepada Allah,
orang-orang apalagi dai yang sering memprovokasi umat untuk membenci kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya ulama juga mengatakan orang yang mencela pemimpin kaum muslimin itu mengikuti akidahnya, bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Karena dia juga yang merupakan pelopor untuk memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Seperti yang terjadi di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia memprovokasi rakyat, memprovokasi massa untuk membenci Utsman bin Affan sampai beliau didemo, dikudeta, sampai beliau pun terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah tidak keluar terhadap pemimpin kaum muslimin atau terhadap umat Islam dengan pedang. Ya, apalagi membunuh orang muslim ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulil muslim. Hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan seorang muslim. Ya. Apalagi kalau sudah ada pemberontakan, kudeta, berapa ratus kaum muslim, bahkan berapa ribu kaum muslimin yang akan terbunuh. Maka mereka yang memprovokasi massa sampai terjadinya kudeta pemberontakan, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya dengan ucapan saja, ini sangat berbahaya. Karena tidaklah pemberontakan dengan senjata itu terjadi kecuali lewat lisan, kecuali lewat ucapan. Seperti yang terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Awalnya celaan caci makian kepada Utsman bin Affan. Namun akhirnya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan di Nurain, seorang sahabat Rasulullah SAW dan menantunya Rasulullah SAW, dan yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga di sini kata beliau, wala yakhruju ala hadil umma bisayf. Dan kata Imam Barbai tadi, wa man kharaja ala imamin min aimatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar dari pemimpin kaum muslimin, dialah pengikut kelompok Al-Khawarij. Dan kategori khuruj, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ada dua bentuk keluar dari pemimpin kaum muslimin. Al-khuruj bisayf wa bil lisan. Keluar dengan pedang dan keluar dengan lisan. Ya. Dan beliau membawakan dalil tentang kisah Dzul Khuwaisir At-Tamimi. Seseorang yang dulu pernah kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, Dzul Khuwaisir At-Tamimi mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil wahai Muhammad. Rasul pun marah, seraya mengatakan, "Waihak, illam adil faman ya'dil." Kalau aku nggak bisa berbuat adil, siapa yang bisa berbuat adil? Sampai Umar bin Khattab menawarkan diri untuk menebas leher orang tersebut. Namun kata Rasul, "Da'hu ya Umar, biarkan wahai Umar. Saya khruju min di'i hada qaumun tahkiru atau yahkiru adukum salata ma salati wa siyama ma siyami." Akan keluar dari tulang rusuk orang ini sekelompok manusia yang kalian wahai para sahabat meremehkan salat kalian dibandingkan salat mereka, meremehkan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Mereka ahli ibadah, tapi mereka di atas ajaran kelompok yang sesat dan menyesatkan. Makanya kata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Asy-Syariah, beliau mengatakan la yambaghi liman ra'a ijtihada kharijin qad kharaja ala imamil muslimin wa salla saifa wa jama'a jama'a fala yakhtar li qira'ati lil Qur'an wala tula salatihi wala dawama siyamihi wala alfadhi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, tidak selayaknya bagi seseorang yang melihat rajinnya ibadah kelompok khawarij yang telah keluar dari pemimpin kaum muslimin dan dia menghunuskan pedang, mengumpulkan massa, tidak boleh untuk tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya yang sangat indah atau karena banyak hafalan Al-Qur'annya. Tidak boleh tertipu dengan panjang sholatnya atau dengan seringnya puasa sunnah atau dalam retorikanya menyampaikan ilmu.
kalau mazhabnya dia, ajarannya dia, pemikirannya dia, pemikiran kelompok Al-Khawarij. Makanya ciri Ahlussunnah wal Jamaah bukan banyak-banyak ibadah, bukan karena banyak sedekah, bukan karena panjang sholatnya atau puasanya. Kelompok Khawarij ibadahnya luar biasa. Tapi mereka kata Rasul, Al-Khawarij kilabu ahli nar. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, Rasul mengatakan kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Maka Rasul mengatakan, yakhruju minanad din kama yakhruju sahmul ramiyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka yang paling penting dalam Islam, akidah wal manhaj. Akidah, mengikuti akidah Rasul dan para sahabat. Manhajnya juga demikian. Itulah ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan banyak-banyakan ahli ibadah. Bukan banyak-banyakan sedekah. Maka sekali lagi, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimali wa rahimakumullah, harus kita pahami Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah-akidah seperti ini. Akidah yang menyeru umat untuk tetap bersama pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak terhadap mereka, tidak boleh keluar dari mereka, tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian poin yang keempat, wala yukadzibu bil qadar. Tidak mendustakan takdir. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah, iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman yang 6. Ini bukan hanya bisa mengeluarkan orang dari Ahlussunnah kalau dia menyimpang. Bahkan bisa jadi orang itu murtad keluar dari Islam kalau dia sudah rusak akidahnya terhadap iman kepada takdir. Karena ini masalah arkan atau rukun iman. Sampai-sampai ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar ada kelompok Al-Qadariyah waktu itu yang muncul di kota Basra di Irak. Kelompok Qadariyah mengatakan annal amra unfun wa alla qadar. Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu, dan bahwasanya Allah tidak mentakdirkan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Ini pendustaan terhadap takdir, mengingkari takdir Allah. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Idza laqitum haula fa akhbiru anni bari'un minhum wa hum bura'un minni. Kalau kalian bertemu dengan kelompok Qadariyah itu, sampaikan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Waladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna li adihim misla uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallah hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka punya satu gunung Uhud emas, kemudian mereka sedekahkan, tidak akan Allah terima sampai dia beriman kepada takdir. Ini bukan hanya keluar dari Ahlussunnah, bahkan keluar dari Islam, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi, ini bentuk pengkafiran Abdullah bin Umar terhadap kelompok Qadariyah yang ekstrem tersebut. Karena mereka mendustakan takdir, bahkan mendustakan, mengingkari ilmunya Allah. Mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sampai terjadinya sesuatu itu. Ini yang namanya akidah kufur tentang iman kepada takdir. Ya. Tapi ada kelompok yang sesat nggak sampai kepada keluar dari Islam. Seperti kelompok Qadariyah yang tidak sampai ekstrim tadi, yang hanya mengatakan yang baik Allah yang menciptakan, sedangkan yang jelek manusia yang menciptakan atau yang mentakdirkan. Maksiat itu diperbuat oleh hamba tanpa campur tangan Allah. Ini kata ulama kelompok Qadariyah yang tidak sampai kepada derajat murtad dari al-Islam. Meskipun kata Rasul, Al-Qadariyatu majusatil ummah. Kelompok Qadariyah itu mirip dengan majusinya. Atau kelompok Qadariyah itu majusinya umat Islam. Maka kewajiban seorang Muslim, bahkan yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, untuk beriman kepada takdir Allah. Yang baik maupun yang jelek. Dengan dia meyakini Allah mengetahui segala-galanya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, bahkan yang tidak akan terjadi saat ini terjadi. Semua Allah ketahui, mengimani ilmunya Allah. Iman kepada takdir harus dia meyakini bahwasanya semua ini telah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz.
Innallaha kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah telah menulis semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia harus meyakini semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian wajib mengimani Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini wajib mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau perinciannya sangat panjang sekali. Namun intinya wajib beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek, dengan mengimani ilmunya Allah tadi, catatan takdir, mengimani kehendak Allah, dan mengimani Allah adalah pencipta segala sesuatu dan selain Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan dari sebagian akidah Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustadz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali berkaitan dengan akidah ulama salaf Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Ya, khotbah salam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami buka kesempatan. Kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, dari hamba Allah, Ustadz, ada yang mengatakan bahwa Imam Sahal At-Tustari adalah seorang wali sufi sohibul karomah. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukran. Nah, memang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin banyak istilahnya cerita-cerita yang hoax, yang tidak benar. Jangankan kisah para ulama salaf seperti tadi, kisah sebagian para sahabat Rasulullah SAW seperti Tha'labah, itu banyak yang didustak atau yang dibuat-buat alias tidak sahih. Seperti juga kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebagainya banyak. Cerita-cerita yang dilebih-lebihkan, ditambah-tambahi, dan itu tidak benar sama sekali dari Sahal bin Abdullah At-Tustari ataupun sebagian ulama as-salaf. Maka kita harus cerdas, kita harus teliti, tidak boleh kita asal menerima begitu saja cerita-cerita yang dinisbahkan kepada para ulama salaf, apalagi sekali lagi telah jelas inilah akidah beliau tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Syukran wa jazakallah khairan Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ali dari Muara Enim. Pak Ali di Muara Enim ya? Iya. Palembang ya? Iya, Palembang. Baik, silakan Bapak. Ya. Di mana batasan di mana batasan adat? Apakah bisa dikatakan adat itu sebelum Islam masuk, atau karena supaya supaya tidak dikatakan bid'ah dibuat adat, contohnya seperti Maulud. Maulud bagi orang awam itu ibadah, cuman bagi orang yang tahu suruh menganggap adat seperti ya 17-an gitu. Apakah kalau kita berharap ridho dan pahala Allah, apakah bisa dikatakan adat? Apakah sekedar untuk menghindari dikatakan bid'ah? Baik. Baik, itu saja pertanyaannya Bapak. Ya, pertanyaan di mana batasan adat itu, apa sebelum masuk Islam atau sesudah Islam, adat itu yang bisa diterima Islam. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Bapak. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ustadz. Ya, sebetulnya sangat mudah sekali bagi orang yang masih di atas fitrah yang salimah, di atas akal yang sehat, untuk bisa membedakan mana adat dan ibadah. Contoh yang
sangat mudah sekali. Kita semuanya tahu bedanya antara mandi junub, mandi janabat, dengan mandi untuk sekedar membersihkan diri setiap hari. Ya, setiap kita mungkin 2 kali sehari, pagi mandi, sore mandi. Ini adat, kebiasaan. Ya. Tapi ketika orang itu setelah berhubungan dengan istrinya, dia disyariatkan mandi janabah, dia tahu bedanya. Ini mandi yang bernilai ibadah. Niatnya untuk niat ibadah. Ya. Maka kalau ada orang yang mengadakan ritual-ritual tadi, yang memang sebetulnya itu berkaitan dengan agama, yang mereka pun melaksanakannya dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kalau mereka mengatakan ini hanya adat untuk lari dari dikatakan bid'ah, ini sebetulnya dia mendustakan hati kecilnya sendiri. Ya. Karena dia tahu bahwa itu adalah ibadah, bukan adat. Makanya kalau dia dinasehati untuk meninggalkannya, maka kayak kiamat kubro. Ya. Karena apa? Seolah-olah dia dilarang dari ibadah. Ya, maka sebenarnya sangat simpel sekali. Mana adat, mana ibadah. Ya. Jadi sekali lagi, orang itu sendiri sebenarnya tahu bedanya antara adat dengan ibadah. Ya. Seperti contoh yang lain misalnya, dalam masalah yang lain, ya, bedanya antara orang itu berbuat bid'ah dengan suatu yang kebiasaan atau yang torik, yang kebetulan. Contoh, ada orang sholat duhur 5 rakaat karena lupa dia. Dari rakaat keempat nggak tasyahud akhir. Lupa dia naik rakaat yang kelima. Orang ini lupa. Ini bukan dikatakan bid'ah. Tapi beda dengan orang yang dari awal memang niatnya sholat duhur 5 rakaat misalnya. Untuk mendapatkan tambahan pahala. Yang ini kelupaan dia berikan udzur. Sedangkan yang satu ini adalah orang yang betul-betul berbuat kebid'ahan. Menambah hal yang mau dalam urusan agama. Dan itulah seperti percontohan tadi, bedakan antara dia itu betul-betul istihsanan. Makanya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili waktu memberikan daurah kepada kita, beliau menyampaikan definisi bid'ah. Bid'ah itu adalah at-ta'abbud lillah bighairil masyru' au bima yukhalifu al-masyru' istihsanan. Bid'ah itu adalah beribadah kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan sama sekali atau dengan cara yang menyelisih syariat, istihsanan, dengan keyakinan, dengan niat untuk mendapatkan tambahan pahala. Ya, seperti tadi, antara orang yang dia kebetulan lupa sholat duhur 5 rakaat dengan yang memang sengaja dia sholat duhur 5 rakaat. Yang ini keliru, kelupaan, dia diberikan udzur Allah Ta'ala, tapi yang satu ini yang akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, bedakan antara adat dengan ibadah. Dan itu sekali lagi sebetulnya sudah dimaklumi, tapi kadang orang-orang itu untuk lari dikatakan bid'ah, mereka apa? Berkata itu adat, padahal itu mendustakan hati kecilnya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Pak Ali yang berada di Muara Enim, Palembang. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Silakan. Ingin cara sambung di... Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada pantulan suara. Ya, kalau sudah silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Karawang. Ya, silakan Pak. Ya Ustaz, mau bertanya tentang masalah bid'ah ya. Ya. Mohon penjelasannya bid'ah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi itu terbagi 5 itu Ustaz. Nah ini kan dijadikan hujah oleh para dai-dai subhat itu kan katanya bid'ah itu bukan hanya bid'ah dolalah katanya. Tapi ada juga bid'ah hasanah. Ya dikarenakan Imam Nawawi pun menyebutkan ada 5 itu Ustaz. Dan ana mohon pencerahannya bagaimana cara membantah subhat itu ya. Karena memang ana
belum terlalu paham masalah itu. Ya demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Yang pertama, kita harus betul-betul memahami metode ketika ada perselisihan. Secara umum kita sampaikan kalau ada perselisihan di antara kita tentang suatu masalah agama, Allah telah memberikan kepada kita solusinya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah pembagian bid'ah, secara umum tadi kita katakan ada pembagian bid'ah, kata sebagian mereka meskipun disebutkan kepada ulama ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Enggak semua kata mereka bid'ah itu sesat. Maka kalau ada perselisihan dalam bab ini, Allah telah memberikan solusi. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Sekarang Rasul dengan tegas, dengan jelas, dengan terang benderang dalam hadis yang sahih mengatakan kullu bid'atin dolalah. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang bau dalam urusan agama, karena setiap yang bau dalam urusan agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan yang lainnya dan disahihkan oleh para ahli ulama. Rasul dengan tegas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Sekarang mana yang kita pegang? Ucapan Rasul atau ucapan tadi kalau disebutkan kepada Imam Nawawi? Atau mungkin kalau ada yang mengatakan kepada Imam Syafi'i, mana yang kita pilih? Ucapan Rasul atau ucapan para ulama tersebut? Sedangkan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat yang pertama, telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu mengedepankan firman Allah, sabda Rasul di atas semua ucapan manusia. Ulama bisa keliru, ulama bisa salah, tapi Rasul maksum. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasul tadi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Oleh imam yang 4 juga sebetulnya. Seperti ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat meskipun semua orang menganggapnya baik. Ukurannya adalah firman Allah, sabda Rasul SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitun. Ikutilah yang sudah ajarannya, jangan berbuat bid'ah karena kalian sudah dicukupi. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Apabila ada seseorang berbuat bid'ah dan dia menganggapnya itu bid'ah yang hasanah dalam agama, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati risalah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu dari ritual ibadah misalnya, maka dia telah membuat syariat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Imam Ahmad dalam kitabnya Ushul Sunnah, di awal kitab Ushul Sunnah yang sudah pernah kita kaji, beliau mengatakan Ushul Sunnah indana at-tamasuk bima kana ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Imam Ahmad mengatakan prinsip akidah kita adalah mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW, meneladani mereka dan meninggalkan semua bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat. Ini ucapan para ulama-ulama yang lebih di atas Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Seandainya nggak ada ulama tersebut, cukup sabda Rasul tadi, kullu bid'atin dhalalah. Itu yang harus kita pegangi. Ya, sekali lagi,
dalam urusan agama kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat kata para ulama. Kemudian kalau ada bid'ah hasanah, ini menunjukkan Islam belum sempurna. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini nggak berlaku kalau ada bid'ah dianggap baik. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Malik tadi mengatakan yang berbuat bid'ah dan yang menganggap itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Rasul mengkhianati Islam, seolah-olah Islam itu belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asal muslimin, ikutilah apa yang Allah dan Rasul telah ajarkan dan yang dipahami oleh para sahabat ar-Rasul SAW, wala tabtadi'u, dan jangan berbuat kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini karena keterbatasan waktu yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya tentang iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Apabila kita berbuat maksiat atau berbuat dosa besar, apakah itu sudah tertulis di takdir kita ataukah itu kehendak kita sendiri dikarenakan hawa nafsu? Mohon nasihatnya, syukran. Nah, wajib untuk kita yakini seperti yang Rasul sabdakan, wa antu mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau wajib mengimani semua takdir Allah yang baik maupun yang jelek, kata Rasul. Di antara yang jelek tadi perbuatan dosa. Itu semuanya sudah Allah ketahui sebelum terjadi. Dan telah Allah tulis dalam lahul mahfud. Dan itu telah Allah kehendaki. Meskipun Allah tidak mencintai. Dan itu Allah yang menciptakan tanpa mengesampingkan kita sebagai pelaku maksiat tersebut itu juga berkehendak melakukannya. Wa ma tasya'un illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah pun berkehendak. Dan di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Allah yang menghendaki kejadian tersebut, tapi Allah tidak mencintai. Itu yang dinamakan dengan irada al-kauniyah atau al-masyiah. Pasti terjadi, tapi Allah tidak mencintai. Dan Allah sudah menyampaikan hujjah kepada kita untuk kita tidak bermaksiat kepadanya. Makanya ketika Allah memberikan sanksi atas dosa-dosa tersebut, itu adalah karena kehendak kita dan itu karena kita menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir yang baik di dunia wal akhirah. Wallahu taala alam. Nah, Allahumma amin. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Demikian jawaban dari Ustadz, semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan ini Ustadz, sebagai iktitam atau penutup, silakan. Nah, sebagai penutup kita ingin menyampaikan bahwasanya setiap orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah haruslah bercermin dengan apa yang diucapkan oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki ciri-ciri yang telah disampaikan tadi dan juga akan kita sambung di pelajaran yang akan datang, yang intinya semua itu berkaitan dengan akidah as-salaf, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri khasnya yang berpegang teguh dengan akidah as-salaf. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, harus kita betul-betul waspada dari orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi menyimpang dari akidah salaf tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas akidah as-salaf. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.